Ini kalau orang dulu itu katakan punya ilmu tidak diamalkan mencelakakan. Biasa ilmu kanuragan. Punya khodam, punya ini ya, dia tidak rawat itu akhirnya terganggu. Tapi itu hal yang tidak baik ya. Kalau punya ilmu itu bagusnya sudah berlepas diri aja sudah. Ini maksudnya ilmu Al-Quran ini tidak diamalkan sama, membahayakan. Kata Muhammad bin As-Sammak gitu. Kam min syai'in idza lam yanfa' lam yadur. Berapa banyak hal kalau tidak bermanfaat tidak membahayakan. Walakinnal ilma idza lam yanfa' darra. Tapi ilmu kalau tidak manfaat maka membahayakan. Termasuk Al-Quran ini. Tidak tahu bahaya, kalau tahu tidak diamalkan juga membahayakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis beliau, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu adalah syafi', pemberi syafaat, musyaffa' yang diminta syafaatnya, Wa mahilun musaddaq. Mahil musaddaq itu maknanya yamhalu bi sahibihi idza dhayya'ah. Dia itu akan menyeret orang pelakunya tadi yang hafal, yang ngerti Al-Quran. Kalau yang ngerti tadi itu menyia-nyiakan Al-Quran. Kata Abu Bakar Al-Ambari di dalam misalnya ada doa itu ya, doa yang biasa dibaca, Allahumma la taj'alil Qur'ana bina mahila. Ya Allah, jangan jadikan Al-Quran itu menjadi mahil bagi kita. Yakni la taj'alhu syahidan bitaqsiri wat tadyi'i alaina. Jangan engkau jadikan Al-Quran itu nanti di akhirat menjadi saksi yang menyaksikan kekurangan kita. Kita tidak maksimal mengamalkannya itu. Tadyi, menyia-nyiakan, menghilangkan pengamalan Al-Quran. Kita baca tetapi ternyata tidak kita pakai. Al-Quran bisa nanti menyeret kita di hadapan Allah, menjadi saksi. Ini loh, orang sudah ngerti tapi tidak mau mengamalkan. Na'udzubillah. Jadi keutamaannya bagus ya, besar, tapi bahayanya juga besar. Mahil itu begitu. Musaddaq yang dibenarkan. Kalau Al-Quran bersaksi, dia pasti dibenarkan. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran di depannya sebagai imamnya, maka Al-Quran akan menunjukinya ke dalam surga, akan mengantarkan ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran jadi bumper. Kalau bumper di depan ya, belakang itu apa? Untuk melegitimasi, kita inginnya begini, carikan ayatnya. Tidak ketemu, putar-putar maknanya. Sehingga Al-Quran sekedar menjadi alat untuk melegitimasi keinginan hawa nafsu ya, syahwat kita. Maka Al-Quran kalau diposisikan begitu, Al-Quran nanti menjadi tadi mahil ya, menyeret orang itu ke dalam neraka. Jadi ini cara menjaga yang iyanya itu ya di sini, mestinya begitu. Walaupun nanti ada hadis ya, riwayat dari Mu'adz kalau tidak salah itu, Alkitab dengan As-Sultan nanti akan berpisah. Maka Rasulullah katakan jangan kalian berpisah dari Alkitab. Dalam kondisi sulit pilih yang menyelamatkan, yakni jangan berpisah dengan Al-Quran, tetap jadikan imam. Walaupun nanti hal kelima ini harus didahului oleh hal yang keempat, yang ketiga tadi, yakni memahaminya. Karena kalau salah faham juga bahaya juga ya. Merasa mengikuti Al-Quran padahal tidak begitu. Perlu ilmu, baru amal. Ini kata Imam Al-Fudail bin Iyad, memberikan kepada kita wanti-wanti. Kata beliau, innama nuzzilal Qur'anu liyu'mala bih. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran itu adalah agar diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Maka manusia itu justru menjadikan membacanya sebagai amal ya. Mengamalkan Al-Quran sekedar membaca maksudnya, bahkan sampai dilombakan dan sebagainya. Tidak salah ya, membaca Al-Quran, sekali lagi jangan sampai dianggap salah. Tapi tujuannya itu loh, liyu'mala bih, untuk diamalkan. Apa ditanyakan, kaifal amalu bih, bagaimana mengamalkan Al-Quran itu, wahai Al-Fudail?
Maka kata beliau, hendaklah dia halalkan yang halal, yang Al-Quran menghalalkannya halalkan. Jangan yang Al-Quran halalkan dia justru larang, haramkan, kriminalisasi dan sebagainya. Dan dia haramkan apa yang haram dari Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran dinyatakan haram, hendaklah dia haramkan. Kemudian dia suruh yang disuruh, ya perintah-perintah dalam Al-Quran dia perintahkan juga. Kemudian larangan-larangannya dia larang juga. Ya. Kemudian berhenti ya pada keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran itu. Renungkan. Ya. Ini di dalam iqtida'ul ilmi al-amal. Ya. Jadi bukan sekedar membaca. Bukan sekedar membaca. Tapi membaca itu, sekali lagi, saya jangan sampai di masyarakat menyampaikan begini akhirnya seolah-olah kita itu meremehkan baca Al-Quran. Jangan begitu. Harusnya tingkatkan loh, ini loh tujuannya. Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud ini di dalam kitab Az-Zuhdu, kata beliau, laisa hifdzul Quran bi hifdzil huruf. Menjaga atau menghafal Al-Quran bukan sekedar menjaga huruf-hurufnya, hafal huruf-hurufnya, walakin bi iqamati hududihi, tetapi dengan cara menegakkan hukum-hukum Al-Quran itu. Sekarang ini kalau sampean hafal Quran, kemudian suaranya bagus, itu banyak yang muji, disawer. Itu kalau hafal, suara bagus, pinter nahu sorofnya, bisa mengi'rab, bisa menafsiri, banyak yang senang insya Allah. Dan kita juga senang insya Allah. Tetapi ketika ada orang yang berupaya untuk ini, biiqamati hududihi, ya, menegakkan hukum-hukum Al-Quran, sekedar bicara saja, ya, kita ini wajib, ya, hukum-hukum Al-Quran banyak, ini wajib. Maka itu menjadi sesuatu yang terhina sekarang ini. Bisa dikriminalisasi, dianggap berbahaya. Jangankan disawer, itu dijewer bisa jadi ya.